pertama diawali dari apa sih hukum itu? Hukum adalah peraturan, undang-undang, dan sebagainya, guna untuk mengatur segala pergaulan hidup masyarakat agar terciptanya suasana yang aman, damai, tentram, dan juga sejahtera. Sedangkan lalu lintas adalah pergerakan antara kendaraan dan juga manusia di ruang lalu lintas jalanan. Namun pada kenyataannya, ternyata banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam berlalu lintas, seperti tidak memakai helm, tidak membawa SIM, atau bahkan menerobos lampu merah. Hal yang saya paparkan ini tentu merupakan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada masyarakat. Lantas, timbul sebuah pertanyaan mengenai adakah sebuah hukum yang dapat mengubah perilaku masyarakat tersebut. Definisi hukum. Sejatinya hukum sendiri tidak memiliki satu definisi yang mutlak, karena pada hakikatnya hukum bersifat abstrak. Sehingga pemaknaan hukum itu sendiri tergantung pada pendekatan apa yang digunakan dalam mendefinisikannya. Menurut Sudiman Kartohadiprodjo, hukum itu berkenaan dengan kehidupan manusia. Ialah manusia dalam hubungan antar manusia untuk mencapai tata tertib di dalamnya yang berdasarkan keadilan. Kartohadiprodjo tahun 1987. Hukum akan senantiasa berkaitan dengan kehidupan manusia. Hal itu sejalan dengan ungkapan ubi societas ibi ius, yang bermakna di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karenanya, tentu hukum memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurut Darmodhiharjo, hukum memiliki 3 fungsi. Yang pertama, hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial bertujuan untuk membatasi perilaku masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan. Dalam hal ini, hukum akan memuat norma-norma yang akan membatasi sekaligus mengontrol perilaku masyarakat ketika berhadapan dengan kepentingan-kepentingan dari individu-individu lain dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam hal ini, menurut Surjono Sukanto, hukum mengarah pada perubahan pola-pola tertentu dalam kehidupan masyarakat, baik itu untuk menguatkan kebiasaan menjadi hal-hal yang lebih dipercayai dan ditaati, ataupun dalam perubahan-perubahan yang lain. Dan yang ketiga, hukum sebagai sarana penyelesaian konflik. Maksudnya di sini, hukum bertindak untuk menyelesaikan konflik sehingga terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut ialah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 105 yang berbunyi 1. Berperilaku tertib, dan yang kedua, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Selanjutnya adalah tentang tilang. Tilang merupakan bukti pelanggaran lalu lintas. Surat tilang sendiri terdiri dari 2, yaitu surat tilang merah dan surat tilang biru. Surat tilang merah diberikan kepada pelanggar yang masih belum merasa bahwa dia melakukan pelanggaran tersebut. Sedangkan surat tilang biru diberikan kepada pelanggar yang sudah mengakui dan merasa bahwa dia melanggar dan ingin langsung mengurus dokumen secepatnya seperti STNK atau SIM. Dan prosesnya pun lebih cepat ketimbang dengan surat tilang merah. Sanksi denda tilang kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Meskipun berbagai aturan sudah dikeluarkan agar situasi lalu lintas tetap kondusif, namun kenyataannya masih banyak yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam berlalu lintas, yang diantaranya yang pertama menerobos lampu merah, yang kedua tidak menggunakan helm, yang ketiga tidak menyalakan lampu kendaraan, yang keempat tidak membawa surat kelengkapan kendaraan, yang kelima melawan arus, yang keenam melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan yang ketujuh tidak menggunakan
Peran hukum dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas dan bagaimana tilang dapat mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap, tindak, atau perilaku seseorang dalam berlalu lintas, maka hukum harus memiliki peran dalam mengatasi pelanggaran tersebut. Pada penelitian yang kami lakukan di daerah Ledeng Cidadap, Kota Bandung, memperlihatkan bagaimana peran hukum dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dilaksanakannya tilang yang berlangsung di tempat. Dilaksanakannya tilang ini tidak hanya semata-mata untuk melaksanakan peraturan yang ada, tetapi juga untuk mengingatkan kepada para pengendara agar selalu memprioritaskan keselamatan yang utama. Dampak dari dilaksanakannya tilang ini adalah berkurangnya jumlah masyarakat yang melanggar di daerah Ledeng Cidadap tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa tilang yang dilaksanakan dapat mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas dan semakin meminimalisirnya hal-hal yang enggan terjadi pada saat berkendara. Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlalu lintas. Seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan terkena tilang. Tilang merupakan berupa surat yang menyatakan pelanggaran dalam berlalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan, sanksi denda atau tilang kisaran 250.000 hingga sampai 1 juta. Masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan yang ada, sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti terjadinya kecelakaan karena menerobos lampu merah yang membuat dirinya sendiri atau orang lain terluka ataupun tewas karena terjadinya tabrakan di jalan raya. Selain pelanggaran tersebut, ada juga masyarakat yang tidak menggunakan helm melawan arus lalu lintas, tidak menggunakan kaca spion, dan juga tidak menyalakan lampu kendaraan. Hal tersebut sudah pasti membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Maka dari itu, hukum mempunyai pengaruh terhadap perilaku seseorang dalam berlalu lintas. Untuk itu, hukum harus dapat mengatasi pelanggaran lalu lintas. Hukum harus dikomunikasikan dengan masyarakat sehingga dapat melembaga dalam masyarakat dan harus diposisikan untuk masyarakat dalam berperilaku dalam kesehariannya. Untuk itu, hukum sangat perlu ditaati untuk masyarakat agar tetap menjalani aturan-aturan yang ada terhadap hukum tersebut.